Saya Dini dari DPC Kabupaten Bandung. Nah, terkait tadi yang disampaikan oleh Mamat, sebetulnya memang kami Kabupaten Bandung awalnya berinisiatif untuk berangkat sendiri, gitu kan, belum ada koordinasi dari DPD Jabar ya. Tapi 2 hari kemarin kita melaksanakan Zoom ya untuk gerak cepatnya. Nah, kami juga untuk Kabupaten Bandung sehingga bergabung untuk ke lokasi ke Cianjur bersama dengan DPD Kabupaten Bandung, dan donasi pun kita gabungkan untuk DPD Kabupaten Bandung, DPD Provinsi Jabar gitu. Jadi intinya kita nanti akan bersama-sama dengan DPD Provinsi Jabar untuk melihat dan membantu mungkin teman-teman yang nanti ada di Cianjur seperti apa. Tadi saya kebetulan bertanya tuh tentang, karena kita kan untuk Kabupaten Bandung sendiri baru berencana untuk mengirimkan tim hanya untuk 1 hari gitu ya. Jadi kita juga masih kebingungan sih apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi alhamdulillah peserta dari Kabupaten Bandung yang nanti besok akan berangkat sekitar 7 orang itu kita sudah menjadi konselor PMBA, kita sudah mendapatkan pelatihan dari PMBA, kemudian juga sudah menjadi konselor ASI, dan kebetulan saya sendiri kemarin alhamdulillah berkesempatan untuk mengikuti pelatihan gizi bencana ya yang diadakan oleh Dinkes Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan PLKes. Jadi ya alhamdulillah bisa pas gitu kegiatannya, bisa langsung ilmunya nanti diaplikasikan gitu. Kemudian untuk kedepannya mungkin kita di DPC Persagi juga harus membuat jadwal kembali ini, apakah nanti kita akan mengirimkan tim yang lain untuk membantu teman-teman di DPC Persagi Kabupaten Cianjur, atau bagaimana nanti juga kita akan ada rapat koordinasi lebih lanjut. Mungkin seperti itu dulu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dini buat informasinya. Sangat membantu memberikan informasi bahwa teman-teman Jawa Barat juga sudah ada yang sudah siap nih Pak Mamat ya, teman-teman dari Persagi Kabupaten Bandung. Baik, berikutnya saya persilakan Pak Anang, Mas Fatih mohon dibantu buat slide terakhirnya, buat PPT soal RTL-nya. Monggo Mas, monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Yang paling terakhir ya, yang ada RTL itu. Iya, saya makan apa? Sambil nunggu, kita lihat peserta masih bertahan 247 dari 296 yang saya catat ya. Jadi alhamdulillah cukup senang yang ini. Sambil nunggu, gimana teman-teman? Merasa sudah manfaat ya? Memang nggak bisa respon ya ngomongnya. Baik, rencana tindak lanjut. Indonesia negara rawan bencana, maka setiap DPC, kabupaten kota, dan DPD provinsi seharusnya punya satu struktur organisasi departemen gizi bencana gitu ya. Tadi di chatnya banyak ya memberitahu bahwa siap dan memang butuh itu ya. Punya buku saku, minimal kita udah share ke bentuk soft copy. Tentang yang kemarin ditanyakan juga, gimana kalau beli yang sudah di hard copy-nya, kita sebenarnya sudah konsultasi ke pimpinan ya, ke ketum dan sekjen dan wakil ketum DPP Persagi, maka diputuskan sementara dibagikan dulu untuk provinsi dulu gitu. Jadi belum ada keputusan untuk misalnya diperbanyak, diperjual belikan misalnya nanti DPP berapa, terus provinsi gimana, terus DPC atau kabupaten kota seperti apa, tapi beliau sementara seperti itu. Jadi kami belum bisa untuk memutuskan karena pimpinannya masih membagikan di provinsi.
Minimal soft copy sudah kita kita buat, silakan. Tapi kalau memang berkenan, nyuratin aja ke DPP Persagi ya. Nah, misalnya minta hardcover-nya atau beli gitu kan, nggak masalah. Disuratin aja. Ada pelatihan webinar narasumber DPC Persagi, Gizi Bencana atau Dinkes Provinsi dan Kabupaten Kota. Jadi memang pelatihan itu penting. Tapi kalau webinar kayak gini dan sebagainya itu hanya knowledge ya. The practice itu memang harus ketemu. Harus ketemu. Jadi cara mengerjakannya seperti apa dan sebagainya. RHA di situ yang benar itu seperti apa kan gitu. Jadi apa saja yang harus dilakukan. Di situ format-formatnya seperti apa gitu ya. Minimal seperti apa yang harus dilaporkan ke pimpinan sehingga menghitung kebutuhannya itu benar, kebutuhan logistiknya gizi sesuai dengan sasarannya dan jumlahnya tepat gitu. Nah, terus macam-macamnya lah di situ, ada koordinasi dengan siapa saja gitu ya. Jadi itu puncak pelatihan itu sebenarnya simulasi gitu ya, simulasi. Jadi harapan kami justru nanti teman-teman di daerah bisa kalau udah terbentuk itu bisa ngundang kami juga nggak masalah gitu ya. Jadi misalnya saja kalau dari anggarannya sendiri bisa silakan, sponsor silakan, terus misalnya pakai APBN, APBD silakan. Tapi kalau nggak punya anggaran bersurat aja ke DPP Persagi. Nanti pasti DPP Persagi pakai skala prioritas siapa yang diberangkatkan. Jadi pasti ya nanti kalau bersurat itu kan enak. Jadi mengeluarkan uang itu harus ada surat menyuratnya ya. Nggak bisa ngomong begitu saja. Pertanggungjawaban itu harus melalui surat menyurat. Pertanggungjawaban yang audit secara benar itu memang harus ada dasarnya gitu. Salah satunya adalah surat permintaan. Gitu. Yang keempat, daftar kontak person, nomor HP, penanggung jawab gizi, bencana, DPD, DPC untuk koordinasi dengan nomornya. Kita sudah membuat grup ya. Grup itu nanti WhatsApp itu kalau bisa nanti diperluas itu. Kan yang hadir tadinya dikasih slot sampai sekitar 1.000, ternyata terakhir 236 ya, 235 ini saya lihat. Jadi, ya, jadi nggak apa-apa, masih cukup banyak ini. Ini sasaran yang sudah kita lalui mana? Berarti struktur organisasi ini sudah sebagian besar mau membentuk ya. Ditunggu ya. Kirim ke WA grupnya ya, kalau sudah terbentuk. Punya buku saku, kita udah share tadi ya. Berarti sudah 1-2 ini paling enggak sudah RTL-nya sudah oke. Ada pelatihan webinar narasumber DPC, DPD, Persagi, Gizi Bencana atau Dinkes Provinsi Kabupaten. Ini nanti itu tadi kita WA-WA di situ ya. Kalau memang nggak ada anggaran, ya bersurat saja. Nanti kan jawabannya bahwa nggak, kita juga punya keterbatasan gitu DPP ya. Nanti yang jawab akan pimpinan, sekjen, nanti akan ada jawabannya. Kontak person, nomor HP, penanggung jawab gizi, bencana, DPD, DPC untuk koordinasi dengan Departemen Gizi itu sudah WA grup itu ya. Nanti kalau ada teman-teman yang provinsi kabupatennya belum masuk di grup itu, bisa ya teman-teman, kalau misalnya sesama Poltekkes kan punya jaringan tuh. Nah, bisa WA-WA-an ya. Kasih nomornya, masukkan ke WA grup itu. Minta dimasukkan. Ada adminnya kan di situ, Mas Al-Fatih ya kan salah. Sama Mas Oki ya, Pak Oki ya. Terus nanti ada lagi misalnya dari Dinas Kesehatan, nanti kan diundang tuh Direktorat KIA ya, KIA dan Gizi ya sekarang namanya, atau Kespro, saya nggak tahu. Nah itu nanti di situ lagi bertemu, kasih tahu aja informasinya supaya masuk di dalam WA group itu nomornya ya. Jadi kita selalu memobilisasi daerah ke daerah yang lebih dekat. Yang kedua nanti kalau misalnya skala besar seperti Cianjur, Palu dan sebagainya. Cianjur ini meninggalnya berapa? Udah banyak tuh ya. Udah lewat 300 ya. Menunjukkan gempanya itu. Jadi kalau gempa itu
walaupun di bawah 6 skalanya. Kayak di Cianjur 5, berapa itu. 6. Tapi kalau 5,6. 5,6. Tapi kalau itu di gempanya itu di dekat kerak permukaan, tidak dalam, terasa banget rusaknya. Ya, biasanya rusak itu kalau 7, 8 itu terasa baru itu rusaknya. Itu karena dalam, tapi kalau dia kan cuma di bawah 10 km, artinya dia di bawah kerak yang dangkal sehingga terasa begitu ya. Sesar-sesar aktif di sana itu banyak ya. Di Jawa Barat ada Lembang, Pelabuhan Ratu, ada termasuk Cianjur itu masuk aktif itu. Ya. Belum lagi yang kena banjir, longsor segala macam ini. Jawa Barat harus siap-siap gitu ya. Pergerakan sesar itu biasanya mudah-mudahan sih enggak terkunci langsung ya. Itu biasanya mempengaruhi yang lain gitu. Lihat geraknya kemana kan gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan RTL. Ada yang mau menambahkan? Pak Anang, nambah Pak Anang. Silakan. Buat kita semua, gambaran yang belum ikut pelatihan gizi bencana, pengalaman saya seru ya. Menurut saya walaupun pelatihannya 4 hari, 3 hari pelatihan, hari keempatnya itu dikatakanlah ya yang padatnya 3 hari sampai malam, sampai jam 8 malam ya, sampai jam 9, kita semangat aja peserta itu. Karena timnya itu kita dibentuk tim, di situ timnya kita dinamis, seru gitu ya. Seperti kayak perlombaan ya, membuat sesuatu ya. Itu enak gitu Kak. Nggak ada kita jenuh bosannya. Sampai udah mau nikmatin lampu aja ya, kita masih gitu. Nah, kalau boleh gitu kan, yang lebih bagus tuh kalau bisa pelatihan gizi bencana itu kita ke tempat simulasinya di tempat bencana, kita kunjungin tempat bencana Pak Ana. Itu lebih seru lagi. Kita bikinnya pelatihan nasional gizi bencana. Jadi simulasi jangan kita di ruangan aja, kalau bisa kita meninjau tempat bencana. Di mana tempat bencananya. Nah, itu pernah kan kita sarankan kita usul-usulkan waktu itu kepada teman-teman kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Ada masukan untuk RTL ini? Sekali lagi untuk RTL. Ada? Ada yang protes juga nggak apa-apa. Ada yang konfirmasi nggak jelas. Kalau ada nama oke. Tidak ada yang konfirmasi juga, kayak mereka setuju dengan ide ini. Jadi ide yang pertama tadi bisa mulai disebar, jadi bikin WA group. Sudah harapannya teman-teman sudah mulai memikirkan untuk membentuk tim di daerah masing-masing gitu ya. Nanti sharing di grup saja. Saya akan coba petakan, bantu bagi-bagi daerah-daerah mana yang memang sudah ada timnya. Nanti mungkin next-nya kita akan coba bicara dengan pimpinan bahwa perlu dibuat sebuah pelatihan ataupun kegiatan yang memang kita bisa realisasikan secepatnya gitu ya. Sebab kebutuhan di lapangan cukup mendesak untuk dilakukan. Dan seterusnya tadi usulannya Pak Uti, siapa tahu dalam bulan ini gitu ya, kita bisa mulai mikirin mungkin sih bisa praktek ke Cianjur gitu ya, karena memang lokasi yang sedang terjadi dan itu bisa di tempat buat aplikasi langsung di lapangan. Dan saya yakin teman-teman di DPP udah siap untuk menyiapkan ataupun membantu proses pelatihan ini. Pak Yusrija masih di lapangan, masih di Cianjur. Pak Adam besok akan ke Cianjur. Ada juga Pak Adil di GKIA yang sudah ada di lapangan dari awal bencana gitu ya. Dan saya pun juga sudah mengerahkan teman-teman saya di lapangan untuk ibu-ibu kader itu untuk bergerak di lapangan menyampaikan kebutuhan mereka, apa yang bisa dibantu oleh teman-teman gizi terutama di lapangan. Gitu kira-kira sih Pak Anang, Pak Uti, Pak Aji, Pak Asep. Boleh sedikit menambahkan? Silakan Pak Aji. Baik, terima kasih. Artinya
kita menyikapi masalah bencana yang ada di Cianjur ini. Kan banyak sekali teman-teman ya, mumpung juga menjadi ajang silaturahmi kan kita ketemu semua di sini. Pasti hampir semua orang pengen memberikan donasi. Dan kita tahu masalah bencana di Cianjur ini tidak hanya sebulan 2 bulan, pasti akan sangat lama. Nanti akan ada huntara. Jadi artinya alangkah bagusnya semua donasi teman-teman yang pada saat ini mungkin sudah mulai ada yang mengumpulkan, itu sebenarnya kita koordinir. Apakah nanti kita kumpulkan di pusat, artinya dengan uang itu tadi saya bilang, kita bisa membuat dapur PMBA dengan pos gizi. Artinya modelnya Kemenkes, artinya modelnya persagi. Tidak hanya donasi bagikan selesai. Jadi alangkah bagus nanti pada saat mungkin di 2 minggu ke depan atau di 10 ke depan kita bikin dapur PMBA dengan sistem pos gizi. Mungkin nanti akan kita petakan pada saat ke lapangan itu mungkin ada yang butuh alat masak segala macam. Jadi akan kita kalau mereka sudah kondusif, artinya mereka sudah ketahuan tenda-tenda tinggal tempatnya di mana, itu tentunya akan lebih mudah. Sehingga persagi akan lebih terasa keberadaannya. Yang disampaikan Pak Fahmi juga seperti itu akan kita lakukan pos gizi yang ada di sana. Mungkin maksud saya akan lebih lihat Mas Oki seperti itu nanti mungkin. Di samping itu juga dana donasi itu juga mungkin akan kita mobilisasi juga nanti mungkin apakah nanti dimasuki buat juga kalau ada misalnya teman-teman relawan di tingkat Jakarta mau ke sana kan tidak ada biaya kan bisa juga diambil dari sana kan donasi itu kan tidak hanya juga sekedar buat langsung ke sasaran mungkin lebih bermanfaat daripada misalnya gini uang yang kita berikan membelikan bahan makanan sekian ribu rupiah mungkin akan bermanfaat kita mengirimkan 1 orang, tapi dia bisa memberikan edukasi yang sangat baik di sana. Artinya pada masyarakat yang terdampak. Itu mungkin akan bermanfaat juga. Jadi mungkin akan, sebagainya, menurut saya sebagian dikelola dengan baik donasi itu. Itu mungkin Mas Oki, terima kasih. Baik, makasih Pak Haji. Masih ada lagi masukan dari teman-teman? Kalau nggak ada, kita tutup aja, Pak. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada, berarti saya akan menyimpulkan sedikit. Pertama, teman-teman DPD Persagi Jawa Barat sudah akan turun ke lapangan mulai dari hari ini, dan teman-teman dan sudah membagi dalam bentuk tim. Halo Mas Uki. Pak Uki kemana nih Mas Uki? Bantu buat kedepannya. Nanti saya akan kita coba akan koordinasi dengan tim sekretariat dan DPP tentang channel ruang donasinya. Lalu yang ketiga soal tim misi bencana, teman-teman sudah mulai pikirkan membuat. Jika memang belum masuk dalam grup gizi bencana, boleh japri ke saya akan masukkan dalam grup WA ke 081118981131. Lalu yang keempat, kita juga akan mulai mencoba menyiapkan pelatihan yang mudah-mudahan bisa dilakukan tidak hanya secara webinar, tapi mudah-mudahan secara offline juga dengan tadi minimal waktu yang kita bisa berikan sekian hari, dan insya Allah kita coba siapkan secara maksimal biar bisa terrealisasi. Kira-kira seperti itu dari paparan diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya tidak terasa dan kita bisa mudah-mudahan kita bisa saling bersilaturahmi dan bisa ketemu secara offline. Gitu saja dari saya, Pak Anang, Pak Uti, Pak Asep, Pak Aji, Bapak Ibu sekalian. Jika memang sudah tidak ada lagi, kita akan akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih buat kesempatan dan waktunya. Semoga kita semua sehat, dihindari dari segala ancaman mara bahaya, dan juga kita diberikan keselamatan. Akhir kata, terima kasih, selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Izin live. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya.
Terima kasih semua teman-teman. Mas Tartono, Pak Terima Fahmi, kasih semua. Sampai jumpa di pelatihan. saya, Mamat semua. Yuk. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Kapati. Yo, semua ya, makasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya izin end meeting. Ya, terima kasih Pak Mas Kapati. Terima kasih. Ini keluar dari Zoom meeting.